Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 SD. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi operasi hitung campuran bagian kedua. Adapun tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat menentukan cara melakukan operasi hitung campuran, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan cacah dan atau bilangan pecahan. Memahami urutan pengerjaan operasi hitung bilangan. Menggunakan prosedur penyelesaian masalah yang terkait dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dan atau bilangan pecahan. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran pada bilangan cacah dan atau pecahan. Berikut ini peta konsep dari operasi hitung campuran. Pada materi ini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung dan urutan kekuatan tanda operasi. Pada sifat-sifat operasi hitung, kita mempelajari tentang sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Pada pembahasan urutan kekuatan tanda operasi, kita mempelajari tentang operasi hitung campuran, dan yang terakhir, memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan tentang operasi hitung campuran. Pembahasan operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah menyelesaikan perhitungan yang terdiri atas perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Berikut aturan urutan kekuatan pada operasi hitung campuran. 1. Operasi di dalam kurung didahulukan. 2. Kali dan bagi sama kuat. Kerjakan dari kiri. 3. Tambah dan kurang sama kuat. Kerjakan dari kiri. 4. Operasi kali dan bagi lebih kuat dari tambah dan kurang. Kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Berikut ini urutan kekuatan operasi hitung campuran. Contoh, tentukan hasil operasi berikut. A. 40 dikali 15 dibagi 3 ditambah 2. Yang pertama kita kerjakan yaitu perkalian, selanjutnya pembagian. Baru yang terakhir adalah penjumlahan. Maka sama dengan 600 dibagi 3 ditambah 2. Jika seperti ini, maka kita kerjakan pembagian. Selanjutnya yang terakhir adalah penjumlahan. Sehingga menjadi 200 ditambah 2. Dan mendapatkan hasil yaitu 202. B. 6 ditambah 5 dikali 6 dikurang 6 dibagi 2. Yang pertama kita kerjakan adalah perkalian. Setelah itu adalah pembagian. Dan penjumlahan. Selanjutnya yang terakhir adalah pengurangan. Maka 5 dikali 6 adalah 30. Sehingga menjadi 6 ditambah 30 dikurang 6 dibagi 2. Jika seperti ini berarti kita mengerjakan pembagian terlebih dahulu, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka menjadi 6 ditambah 30 dikurang 3. Jika tambah dan kurang berarti dikerjakan di sebelah kiri terlebih dahulu. Maka sama dengan 36 dikurang 3 dan hasil akhirnya adalah 33. C. Buka kurung 5/1/4 ditambah 3/4 tutup kurung dikali 8 dikurang negatif 8. Ingat kembali,
Operasi di dalam kurung didahulukan, berarti 51/4 ditambah 33/4 merupakan operasi yang pertama kali kita lakukan. Namun, pecahan tersebut merupakan pecahan campuran. Jadi, jika kita ingin menjumlahkan, harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Maka, 51/4 menjadi 5 dikali 4, 20 ditambah 1, 21/4. Sedangkan 33/4 menjadi 3 dikali 4, 12 ditambah 3, 15, 15/4. Sama dengan buka kurung 21/4 ditambah 15/4 tutup kurung dikali 8 ditambah 8. Mengapa menjadi ditambah 8? Ditambah 8 berasal dari kurang dikali kurang atau negatif dikali negatif sama dengan positif, maka menjadi ditambah 8 sama dengan 36/4 dikali 8 ditambah 8. 36/4 kita bagikan terlebih dahulu menjadi sama dengan 9 dikali 8 ditambah 8. 9 dikali 8, 72, maka sama dengan 72 ditambah 8. Hasilnya adalah 80. D. 8 dikurang 0,5 dikali 6 ditambah 10 dibagi 0,2. 0,5 dan 0,2 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,5 menjadi 5/10, sedangkan 0,2 menjadi 2/10. Sama dengan 8 dikurang buka kurung 5/10 dikali 6/1 tutup kurung ditambah buka kurung 10/1 dibagi 2/10 tutup kurung. Sama dengan 8 dikurang 30/10 ditambah buka kurung 10/1 dikali 10/2 tutup kurung. Sama dengan 8 dikurang 30/10 ditambah 100/2. Sama dengan 8 dikurang 3 ditambah 50. Sama dengan 5 ditambah 50. Hasil akhirnya adalah 55. Catatan: A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sedangkan untuk pembagian, A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Sama dengan A dikali D per B dikali C. E. Nita mempunyai 450 karet gelang. Sebanyak 350 karet akan dibagikan kepada 5 temannya sama banyak. Nita memberi 3 karet gelang lagi kepada masing-masing temannya. Berapa jumlah karet gelang yang diterima setiap temannya? Jawab: 350 dibagi 5 ditambah 3 sama dengan 70 ditambah 3 sama dengan 73. Jadi, masing-masing teman Nita mendapat 73 karet gelang. Jika ditanya, berapa sisa karet gelang yang dimiliki Nita? Jawab: 73 dikali 5 sama dengan 365. Maka 450 dikurang 365 sama dengan 85. Jadi, sisa karet gelang Nita adalah 85 karet gelang. Ayo berlatih. Terima kasih.